Suamiku lupa mematikan teleponnya. Dan aku mendengar dia tertawa bersama ibunya, menyebutku hanya seorang beban yang menumpang hidup. Aku tidak menangis. Aku hanya tersenyum. Dalam 3 hari, aku jual rumah tempat mereka berteduh seharga 8 miliar. Aku kuras isinya sampai kosong, dan aku pergi. Saat mereka pulang, kejutan sesungguhnya baru dimulai. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu suasana di dalam rumah besar itu terasa begitu sunyi dan dingin. Anggun duduk sendirian di ruang makan yang luas, menatap hidangan makan malam yang telah ia siapkan dengan teliti, namun uap panasnya kini mulai menghilang digantikan oleh dinginnya pendingin ruangan. Jam dinding terus berdetak, menandakan waktu yang semakin larut, namun tidak ada tanda-tanda kehadiran orang lain di rumah itu selain dirinya. Anggun adalah seorang istri yang selama ini dikenal sangat patuh dan berbakti. Ia selalu berusaha menjadi penopang rumah tangga yang sempurna, melayani suami dan mertuanya dengan sepenuh hati tanpa pernah mengeluh sedikit pun. Namun, kesetiaan itu seringkali dibalas dengan ketidakpedulian yang menyakitkan. Malam ini, suaminya yang bernama Roni sedang berada di luar kota. Roni pamit 2 hari yang lalu dengan alasan ada urusan bisnis penting yang tidak bisa ditinggalkan. Tidak hanya sendiri, Roni pergi bersama ibunya, Ibu Sulis, yang bersikeras ingin ikut dengan alasan ingin sekalian menengok kerabat jauh di kota tujuan dinas Roni. Anggun tentu saja mengizinkan. Ia tidak pernah menaruh curiga pada suaminya, apalagi jika itu menyangkut urusan pekerjaan dan bakti kepada orang tua. Anggun percaya bahwa Roni sedang berjuang demi masa depan mereka, dan sebagai istri yang baik, tugasnya adalah menjaga rumah dan mendoakan kelancaran urusan suaminya. Keheningan malam itu tiba-tiba pecah oleh dering telepon genggam yang tergeletak di atas meja makan. Layar ponsel itu menyala terang menampilkan nama suaminya. Senyum kecil terbit di bibir Anggun. Rasa rindu dan khawatir yang sejak tadi menggelayut sedikit terobati. Ia segera mengangkat panggilan itu dengan nada suara yang lembut dan penuh perhatian. Di ujung sana, suara Roni terdengar agak bising, seperti sedang berada di tempat keramaian atau restoran. Roni menyapa dengan nada yang terburu-buru, menanyakan kabar rumah dan memastikan apakah Anggun sudah mengunci semua pintu. Anggun menjawab semua pertanyaan itu dengan sabar, memastikan bahwa semuanya aman dan terkendali. Percakapan itu berlangsung singkat. Roni beralasan bahwa ia harus segera kembali rapat dan sinyal di sana kurang bagus. Anggun pun mengiyakan dan menutup percakapan dengan doa agar suaminya sehat selalu. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saat Anggun hendak mematikan sambungan telepon, ia mendengar suara gemeresik di seberang sana. Rupanya Roni lupa menekan tombol untuk mengakhiri panggilan. Ponsel itu mungkin dimasukkan ke dalam saku atau diletakkan di atas meja dalam keadaan masih tersambung. Anggun yang awalnya hendak memutus sambungan, tiba-tiba mengurungkan niatnya ketika mendengar suara tawa yang sangat ia kenal. Itu adalah suara tawa Ibu Sulis, mertuanya. Tawa itu terdengar begitu lepas dan renyah. Sangat berbeda dengan nada bicara ketus yang biasa ia dengar saat Ibu Sulis berbicara padanya di rumah. Anggun mendekatkan ponsel itu ke telinganya, jantungnya mulai berdetak lebih kencang. Ia mendengar suara denting sendok dan garpu beradu dengan piring, serta suara musik latar yang elegan, menandakan mereka sedang makan malam di tempat yang mewah, bukan sedang rapat seperti yang dikatakan Roni. Namun, bukan itu yang membuat dada Anggun sesak, melainkan suara wanita lain yang terdengar manja dan mendominasi percakapan. Wanita itu bernama Dania. Anggun tahu nama itu karena Roni pernah menyebutnya sebagai rekan kerja baru, tetapi nada bicara Dania saat ini sama sekali tidak terdengar seperti rekan kerja. Dania terdengar sedang merajuk manja, meminta Roni untuk menuangkan minuman ke gelasnya. Anggun menahan napas, tangannya mencengkeram ujung meja makan dengan erat. Ia mendengar Roni tertawa menanggapi rengekan Dania dengan nada yang sangat mesra, nada yang sudah lama hilang dari pernikahan mereka. Roni memanggil Dania dengan sebutan sayang, sebuah panggilan yang membuat telinga Anggun terasa panas. Lalu percakapan itu beralih ke topik yang membuat darah Anggun berdesir hebat. Ibu Sulis mulai berbicara dengan nada mencemooh. Ia mengatakan betapa leganya ia bisa keluar dari rumah dan makan enak tanpa harus melihat wajah menantunya yang membosankan. Ibu Sulis mengeluh bahwa masakan Anggun di rumah tidak pernah selera, terlalu sederhana, dan tidak sekelas dengan lidah mereka. Padahal, Anggun tahu betul bahwa ia selalu memasak menggunakan bahan terbaik demi memuaskan selera mertuanya itu. Namun hinaan tentang masakan itu belum seberapa dibandingkan dengan kalimat selanjutnya yang keluar dari mulut Roni. Roni dengan lantang mengatakan bahwa ia sebenarnya sudah muak berpura-pura menjadi suami yang baik.
Ia mengatakan bahwa Anggun hanyalah beban dalam hidupnya. Menurut Roni, Anggun tidak punya kontribusi apa-apa selain menghabiskan uang untuk perawatan rumah yang tidak perlu. Roni bahkan menyebut Anggun sebagai wanita yang tidak tahu diri karena masih menumpang hidup di rumah mewah itu, padahal ia lupa bahwa sertifikat rumah itu sebenarnya atas nama Anggun. Anggun membeli rumah itu dengan uang warisan orang tuanya dan hasil kerja kerasnya sebelum menikah. Namun Roni selalu menganggap rumah itu adalah miliknya karena ia merasa sebagai kepala keluarga. Suara Dania kembali terdengar, kali ini dengan nada bertanya yang licik. Ia bertanya kapan Roni akan menceraikan Anggun agar mereka bisa menikah secara resmi dan tinggal di rumah mewah itu tanpa gangguan. Jawaban Roni bagaikan petir di siang bolong bagi Anggun. Roni berkata bahwa ia sedang menyusun rencana untuk membujuk Anggun agar mau membalik nama sertifikat rumah itu menjadi atas nama Roni dengan alasan keamanan aset atau pajak. Setelah sertifikat itu beralih tangan, Roni berjanji akan langsung menendang Anggun keluar dari rumah dan menceraikannya. Ibu Sulis terdengar sangat mendukung rencana jahat itu. Ia bahkan menambahkan agar Roni tidak perlu memberi uang pesangon sedikitpun pada Anggun, karena menurutnya Anggun sudah cukup lama menikmati fasilitas dari anaknya. Air mata yang seharusnya jatuh, entah kenapa tertahan di pelupuk mata Anggun. Rasa sakit yang menghujam dadanya begitu dalam hingga melampaui rasa sedih itu sendiri. Ia berubah menjadi mati rasa. Tubuhnya kaku, namun pikirannya mendadak menjadi sangat jernih. Ia mendengar dengan jelas bagaimana mereka bertiga merencanakan kehancurannya sambil tertawa-tawa di atas penderitaannya. Mereka menyebutnya beban. Kata itu terngiang-ngiang di kepalanya. Beban. Mereka menganggap kehadirannya, pengabdiannya, dan kesabarannya selama ini hanyalah beban yang harus disingkirkan setelah hartanya dirampas. Anggun perlahan menjauhkan ponsel dari telinganya. Ia tidak mematikan sambungan itu, membiarkannya mati sendiri atau sampai pulsa Roni habis. Ia meletakkan ponsel itu kembali ke meja dengan gerakan yang sangat tenang. Terlampau tenang untuk seseorang yang baru saja mendengar dunianya runtuh. Ia berdiri dari kursi makan, menatap pantulan dirinya di cermin besar yang tergantung di dinding ruang makan. Sosok wanita berhijab di cermin itu tampak pucat. Namun sorot matanya yang biasanya lembut kini berubah menjadi tajam dan dingin seperti es. Tidak ada lagi Anggun yang lemah lembut dan penurut. Malam ini, sosok itu telah mati dibunuh oleh pengkhianatan orang-orang yang paling ia percayai. Anggun melangkah perlahan mengelilingi rumah itu. Ia menyentuh dinding, perabotan, dan hiasan yang selama ini ia rawat dengan penuh kasih sayang. Rumah ini adalah miliknya. Harta ini adalah haknya. Ia teringat bagaimana Roni datang padanya dulu dengan tangan kosong, memohon cinta dan berjanji akan membahagiakannya. Ia teringat bagaimana Ibu Sulis datang dengan wajah memelas meminta tumpangan tempat tinggal, karena rumah lamanya di desa sudah tidak layak huni. Anggun menerima mereka semua dengan tangan terbuka, memberikan atap, memberikan makanan, dan memberikan kehangatan keluarga. Dan inilah balasan yang ia terima. Sebuah rencana busuk untuk membuangnya seperti sampah. Kemarahan dalam diri Anggun tidak meledak dalam bentuk teriakan atau amukan. Kemarahan itu mengendap, memadat, dan berubah menjadi sebuah tekad yang kokoh. Jika mereka menganggapnya beban, maka ia akan benar-benar pergi. Tapi ia tidak akan pergi dengan tangan kosong seperti yang mereka rencanakan. Ia tidak akan membiarkan mereka menikmati satu sen pun dari harta yang merupakan hak mutlaknya. Rencana Roni untuk membalik nama sertifikat itu tidak akan pernah terjadi, karena Anggun akan melakukan langkah skakmat lebih dulu. Ia akan menjual rumah ini. Anggun berjalan menuju ruang kerja pribadinya yang jarang dimasuki oleh Roni. Di sana, di balik sebuah lukisan dinding, terdapat brankas tersembunyi yang kode aksesnya hanya diketahui olehnya. Dengan jemari yang mantap, ia menekan kombinasi angka dan membuka pintu brankas besi itu. Di dalamnya tersimpan dokumen-dokumen penting, termasuk sertifikat hak milik rumah mewah ini, perhiasan emas miliknya, dan buku tabungan pribadi yang selama ini ia rahasiakan sebagai dana darurat. Anggun mengambil map berisi sertifikat rumah itu. Ia mendekapnya di dada. Dinginnya kertas sertifikat itu seolah menyalurkan kekuatan baru ke dalam jiwanya. Malam itu, Anggun tidak tidur. Ia duduk di ruang tengah dengan laptop di pangkuannya, mulai menyusun rencana pembalasan yang rapi dan elegan. Ia tidak butuh drama, ia tidak butuh konfrontasi yang menguras emosi. Ia hanya butuh waktu 3 hari. 3 hari sebelum Roni dan Ibu Sulis kembali dari perjalanan dinas palsu mereka. Dalam 3 hari itu, Anggun bersumpah akan mengubah hidup mereka selamanya. Ia akan membuktikan siapa sebenarnya yang menjadi beban dalam rumah tangga ini. Senyum tipis terukir di bibir Anggun, sebuah senyum yang mengandung arti perpisahan dan kehancuran bagi mereka yang telah mengkhianatinya. Cahaya matahari pagi mulai menyelinap masuk melalui celah-celah tirai jendela yang masih tertutup rapat.
Anggun sudah bangun jauh sebelum azan subuh berkumandang. Ia telah menyelesaikan ibadahnya, memohon kekuatan dan ketetapan hati kepada Sang Pencipta. Wajahnya kini terlihat segar meski semalaman ia tidak memejamkan mata barang sejenak pun. Tekadnya sudah bulat. Hari ini adalah hari pertama dari 3 hari krusial yang ia miliki. Tidak ada waktu untuk ragu atau menoleh ke belakang. Ia segera meraih ponselnya dan mencari satu nama di daftar kontak yang sudah lama tidak ia hubungi, namun ia tahu bisa diandalkan dalam situasi genting seperti ini. Nama itu adalah Bintang. Bintang adalah teman lama Anggun semasa kuliah dulu yang kini telah sukses menjadi seorang investor properti dan agen real estate ternama. Anggun tahu Bintang memiliki jaringan klien yang luas, terutama para sultan dan pengusaha besar yang mencari properti mewah dengan pembayaran tunai. Tanpa membuang waktu, Anggun menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar beberapa kali sebelum akhirnya suara berat khas bangun tidur menjawab di ujung sana. Anggun segera meminta maaf karena menelepon terlalu pagi, namun ia langsung masuk ke inti pembicaraan tanpa basa-basi. Ia mengatakan bahwa ia ingin menjual rumahnya sekarang juga. Bintang di seberang sana terdengar terkejut. Ia tahu betul betapa Anggun mencintai rumah itu. Rumah yang didesain sendiri oleh Anggun dengan segala detail impiannya. Bintang bertanya apakah Anggun sedang bercanda atau sedang ada masalah serius. Anggun menjawab dengan nada datar dan tegas bahwa ia sangat serius. Ia membutuhkan penjualan yang cepat, tunai, dan rahasia. Ia tidak ingin ada plang dijual yang dipasang di depan rumah. Ia ingin transaksi bawah tangan yang sah secara hukum namun senyap dari tetangga sekitar. Bintang menangkap urgensi dalam suara Anggun. Sebagai profesional, ia langsung mengesampingkan rasa penasarannya dan bertanya mengenai harga. Anggun menyebutkan angka 8 miliar rupiah. Angka itu sebenarnya sedikit di bawah harga pasar untuk rumah semewah dan seluas itu di kawasan elit tersebut. Biasanya rumah seperti itu bisa laku hingga 10 atau 11 miliar. Namun, Anggun tahu bahwa untuk mendapatkan uang tunai dalam waktu singkat, ia harus memberikan harga yang menarik bagi pembeli. Ia menjelaskan pada Bintang bahwa harga 8 miliar itu sudah termasuk sebagian besar perabotan yang menempel atau furnished, kecuali barang-barang pribadi. Syarat mutlaknya adalah dana harus cair dan masuk rekeningnya paling lambat lusa pagi. Bintang terdiam sejenak menghitung kalkulasi di kepalanya. Harga 8 miliar untuk rumah di lokasi tersebut adalah tawaran emas yang sangat sulit ditolak oleh investor manapun. Itu adalah harga, banting, yang sangat menggiurkan. Bintang langsung menyanggupi. Ia berkata bahwa ia memiliki klien prioritas yang sedang mencari rumah siap huni di area itu, dan memiliki dana tunai yang siap dicairkan kapan saja. Bintang berjanji akan datang 1 jam lagi bersama tim legal dan calon pembeli, untuk melakukan inspeksi kilat dan penandatanganan perjanjian jual-beli, jika kondisi rumah sesuai dengan deskripsi. 1 jam kemudian, sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti di depan gerbang rumah. Bintang turun bersama seorang pria parubaya berpenampilan rapi dan seorang notaris. Anggun menyambut mereka dengan pakaian rapi dan sikap yang sangat profesional. Tidak ada jejak kesedihan di wajahnya. Ia memandu mereka berkeliling rumah, menunjukkan setiap sudut ruangan yang terawat dengan sempurna, taman belakang yang asri, hingga dapur bersih yang dilengkapi peralatan modern. Calon pembeli itu tampak sangat terkesan. Ia memeriksa struktur bangunan, kualitas material, dan kebersihan rumah yang sangat terjaga. Dalam waktu kurang dari 30 menit, pria itu mengangguk puas pada Bintang. Negosiasi berlangsung di ruang tamu. Tidak ada tawar-menawar yang alot, karena harga yang diajukan Anggun sudah sangat murah untuk ukuran properti tersebut. Pembeli setuju dengan harga 8 miliar rupiah bersih. Semua biaya pajak dan notaris akan ditanggung oleh pembeli, karena ia merasa sudah mendapatkan harga diskon yang besar. Notaris segera mengeluarkan berkas-berkas perjanjian pengikatan jual-beli. Anggun membaca setiap poin dengan teliti. Ia memastikan tidak ada celah yang bisa merugikannya di kemudian hari. Poin terpenting adalah pembayaran harus dilunasi dalam waktu 48 jam ke rekening pribadi Anggun yang baru saja ia buat pagi tadi secara daring. Saat proses penandatanganan sedang berlangsung, ponsel Anggun bergetar. Nama Roni kembali muncul di layar. Jantung Anggun sempat berdesir, namun ia segera menguasai diri. Ia meminta izin sebentar kepada tamunya untuk mengangkat telepon. Anggun berjalan sedikit menjauh ke arah jendela. Ia menarik napas dalam-dalam, mengatur nada suaranya agar terdengar normal seperti biasa. Ia menjawab panggilan itu dengan sapaan lembut. Roni di ujung sana terdengar sedang dalam suasana hati yang baik. Mungkin karena merasa rencananya berjalan mulus. Roni mengatakan bahwa urusan bisnisnya berjalan lancar dan kemungkinan akan pulang 2 hari lagi sesuai jadwal. Namun, tujuan Roni menelepon sebenarnya bukan hanya untuk memberi kabar. Ia mulai berbasa-basi tentang kehabisan uang tunai untuk menjamu klien,
dan meminta Anggun mentransfer sejumlah uang ke rekeningnya. Roni beralasan kartu ATM-nya bermasalah. Anggun menahan rasa jijik yang menyeruak di dadanya. Ia tahu uang itu pasti akan digunakan untuk bersenang-senang dengan Dania dan membelikan barang-barang mewah untuk Ibu Sulis. Namun, demi menjaga agar Roni tidak curiga dan pulang mendadak, Anggun menyetujui permintaan itu. Ia berkata akan mentransfer uang dari sisa uang belanja bulanan. Roni terdengar puas dan segera menutup telepon setelah mengucapkan kata-kata manis yang terasa hambar di telinga Anggun. Setelah menutup telepon, Anggun kembali ke meja ruang tamu. Wajahnya kembali tenang dan fokus. Ia menandatangani dokumen terakhir dengan mantap. Goresan tintanya di atas kertas itu menandai awal dari kebebasannya. Rumah ini, saksi bisu pengorbanannya selama bertahun-tahun, kini resmi ia lepaskan. Calon pembeli menyalami Anggun dengan hormat, berterima kasih atas transaksi yang cepat dan mudah ini. Bintang menatap Anggun dengan tatapan penuh arti, seolah ingin bertanya apakah Anggun baik-baik saja. Namun ia menahan diri karena melihat ketegaran yang luar biasa dari teman lamanya itu. Bintang hanya berbisik pelan, menjamin bahwa dana akan masuk ke rekening Anggun tepat waktu sesuai perjanjian. Setelah para tamu pulang, Anggun berdiri sendirian di tengah ruang tamu yang luas. Kesunyian kembali menyelimuti rumah itu, namun kali ini rasanya berbeda. Bukan kesunyian yang menyedihkan, melainkan kesunyian yang penuh antisipasi. Langkah pertama sudah berhasil. Rumah sudah terjual. Kini ia memiliki waktu 2 hari untuk membersihkan jejak dan menyiapkan kejutan terakhir bagi suami dan mertuanya. Anggun mengeluarkan beberapa koper besar dari gudang. Ia tidak akan membawa banyak barang. Hanya pakaian, dokumen penting, dan kenangan-kenangan masa kecilnya sebelum menikah dengan Roni. Sisa barang-barang di rumah ini, terutama barang-barang milik Roni dan Ibu Sulis, akan ia urus dengan cara yang istimewa. Anggun tersenyum miring mengingat koleksi sepatu mahal Roni dan tas-tas bermerek milik Ibu Sulis yang berjejer di lemari kamar mereka. Barang-barang itu dibeli menggunakan uang Anggun dengan dalih meminjam atau hadiah, namun tidak pernah dihargai oleh pemiliknya. Anggun tidak akan membawa sampah-sampah masa lalu itu bersamanya. Ia punya rencana yang lebih baik untuk benda-benda itu, rencana yang akan membuat Roni dan Ibu Sulis semakin menderita saat mengetahui nasib barang kesayangan mereka. Anggun mulai bergerak gesit. Ia memilah barang mana yang akan dibawa dan mana yang akan ditinggalkan. Ia bekerja dengan efisien dan sistematis. Tidak ada waktu untuk menangis atau meratapi nasib. Setiap detik sangat berharga. Bayangan wajah Roni yang tertawa, meremehkannya semalam menjadi bahan bakar semangat yang tak habis-habis. Anggun membayangkan wajah Roni saat pulang nanti, dan menemukan rumah ini kosong melompong. Bayangan itu memberinya kepuasan tersendiri. Permainan baru saja dimulai, dan kali ini, Anggunlah yang memegang kendali penuh atas papan catur kehidupan mereka. Ia akan memastikan skakmat yang ia berikan akan menjadi pelajaran paling menyakitkan yang tidak akan pernah dilupakan oleh Roni seumur hidupnya. Matahari sudah meninggi, menyinari ruang tengah yang kini dipenuhi oleh tumpukan kardus dan barang-barang yang berserakan. Anggun berdiri di tengah kekacauan itu dengan tatapan yang sangat fokus. Ia sudah memisahkan barang-barang menjadi 2 kategori utama. Kategori pertama adalah barang-barang miliknya yang benar-benar ia butuhkan, seperti pakaian sehari-hari, dokumen penting, album foto masa kecil, dan beberapa buku kesayangan. Barang-barang ini ia masukkan dengan rapi ke dalam 3 koper besar yang sudah berjajar di dekat pintu keluar. Hanya itu yang akan ia bawa pergi dari rumah megah ini. Sisanya, segala sesuatu yang berkaitan dengan kenangan pahit bersama Roni dan Ibu Sulis, masuk ke dalam kategori kedua. Kategori pemusnahan. Anggun melangkah menuju kamar utama, tempat di mana Roni biasa menyimpan koleksi kebanggaannya. Roni adalah tipe pria yang sangat peduli pada penampilan dan gengsi. Di dalam lemari kaca yang besar, berjejer puluhan pasang sepatu kulit bermerek dan jam tangan mahal yang Roni beli dengan menggunakan kartu kredit tambahan yang tagihannya selalu dibayar oleh Anggun. Roni selalu beralasan bahwa barang-barang itu adalah investasi untuk menunjang penampilannya saat bertemu klien bisnis. Anggun dulu mempercayainya, namun sekarang ia sadar bahwa semua itu hanyalah bentuk keegoisan Roni yang ingin terlihat kaya tanpa mau bekerja keras. Anggun membuka lemari itu dan mulai mengeluarkan isinya satu persatu dengan gerakan kasar. Ia melemparkan sepatu-sepatu mahal itu ke dalam karung plastik hitam besar, memperlakukannya tak ubahnya seperti sampah dapur. Setelah kamar utama selesai, Anggun beralih ke kamar tamu yang selama ini ditempati oleh Ibu Sulis. Di kamar itu, terpajang deretan tas tangan mewah yang Ibu Sulis pamerkan kepada tetangga dan teman-teman arisannya. Tas-tas itu adalah simbol status bagi Ibu Sulis, bukti bahwa anaknya sukses dan berbakti, padahal nyatanya uang Anggunlah yang membiayai semua kemewahan itu. Anggun mengambil tas-tas itu tanpa ragu.
Ia ingat betul bagaimana Ibu Sulis pernah memarahinya hanya karena ada sedikit debu menempel di salah satu tas tersebut. Kini, tas-tas yang dulu dipuja-puja itu ia jejalkan begitu saja ke dalam kardus bekas mie instan, menumpuknya sembarangan hingga bentuknya tak karuan. Tidak ada lagi rasa hormat atau keinginan untuk menjaga perasaan mereka. Siang harinya, sebuah truk bak terbuka berhenti di depan pagar rumah. Anggun telah menghubungi seorang pedagang barang bekas borongan yang biasa membeli perabotan rumah tangga dan barang branded dengan sistem borong putus. Pria pedagang itu turun bersama 2 orang asistennya. Mata mereka terbelalak kaget saat melihat tumpukan barang-barang mewah yang disodorkan oleh Anggun. Mereka memeriksa sepatu, jam tangan, tas, bahkan setelan jas Roni yang masih sangat bagus. Pedagang itu sempat ragu dan bertanya apakah Anggun yakin ingin menjual semua barang berharga ini dengan harga kiloan atau harga borongan murah. Anggun menjawab dengan tegas bahwa ia tidak peduli dengan harga pasaran. Ia hanya ingin rumah ini bersih dari barang-barang tersebut sebelum matahari terbenam. Transaksi berlangsung sangat cepat. Pedagang itu, yang merasa mendapatkan durian runtuh, segera menyepakati harga yang diajukan Anggun tanpa menawar lagi. Harga yang sangat murah untuk barang-barang bernilai ratusan juta rupiah. Namun bagi Anggun, nilai uang dari barang-barang itu tidak sebanding dengan kepuasan batin yang ia rasakan saat melihat jejak-jejak Roni dan Ibu Sulis diangkut keluar dari rumahnya. Para kuli panggul mulai bekerja mengangkut karung-karung dan kardus ke atas truk. Anggun mengawasi proses itu dengan tangan bersedekap di dada. Setiap kali satu barang terangkat, ia merasa satu beban berat di pundaknya ikut terangkat. Rumah itu perlahan-lahan kehilangan isinya, kehilangan jiwanya yang selama ini terasa sesak dan palsu. Tidak hanya barang pribadi Roni dan Ibu Sulis, Anggun juga menjual beberapa perabotan elektronik besar seperti televisi layar datar di ruang keluarga dan sistem pengeras suara yang sering dipakai Roni untuk berkaraoke hingga larut malam mengganggu ketenangan Anggun. Anggun ingin memastikan bahwa ketika Roni pulang nanti, ia tidak akan menemukan satupun kenyamanan yang biasa ia nikmati. Anggun ingin Roni merasakan bagaimana rasanya hidup tanpa fasilitas yang selama ini ia sediakan cuma-cuma. Truk itu akhirnya penuh sesak. Pedagang itu menyerahkan segepok uang tunai kepada Anggun sebagai pembayaran. Anggun menerima uang itu, namun ia tidak memasukkannya ke dalam dompetnya. Setelah truk berlalu, Anggun segera memesan ojek online. Ia pergi ke panti asuhan terdekat yang terletak tidak jauh dari kompleks perumahan. Di sana, ia menemui pengurus panti dan menyerahkan seluruh uang hasil penjualan barang bekas tadi. Anggun mengatakan bahwa itu adalah sedekah untuk membuang sial dan membersihkan harta dari hal-hal yang tidak berkah. Pengurus panti menerima sumbangan itu dengan doa-doa yang tulus, mendoakan kebahagiaan dan keselamatan bagi Anggun. Mendengar doa-doa tulus dari anak-anak yatim itu, hati Anggun terasa sejuk. Rasanya jauh lebih damai dibandingkan saat ia menghabiskan uang untuk memuaskan gaya hidup suami dan mertuanya yang tidak pernah bersyukur. Sore harinya, Anggun kembali ke rumah yang kini sudah berubah total. Suara langkah kakinya menggema di setiap sudut ruangan. Tidak ada lagi sofa empuk di ruang tamu, tidak ada lagi meja makan mewah, tidak ada lagi hiasan dinding yang mahal. Rumah itu kini hanyalah sebuah bangunan kosong yang terdiri dari lantai, dinding, dan atap. Anggun berjalan perlahan menyusuri lorong rumah. Ia berhenti di depan pintu kamar yang dulu ia tempati bersama Roni. Kamar itu kini kosong melompong. Hanya menyisakan bekas debu di lantai tempat lemari dan tempat tidur pernah berada. Anggun menarik napas panjang, menghirup aroma kebebasan yang mulai terasa nyata. Ia duduk bersila di lantai ruang tengah yang dingin, menatap ke arah taman belakang melalui pintu kaca yang tidak bertirai. Langit mulai gelap, namun Anggun tidak menyalakan lampu. Ia membiarkan kegelapan menyelimuti dirinya dan rumah kosong itu. Dalam keheningan itu, Anggun merenung. Dulu, ia berpikir bahwa rumah ini adalah segalanya. Ia bekerja keras siang malam untuk mempercantik istana ini demi membahagiakan keluarganya. Namun ternyata, ia membangun istana di atas pasir. Fondasinya rapuh karena tidak didasari oleh ketulusan dan cinta yang sejati dari pasangannya. Kini, ia meruntuhkan istana itu dengan tangannya sendiri, bukan karena ia kalah, tetapi karena ia sadar bahwa ia pantas mendapatkan kerajaan yang lebih baik. Malam terakhir di rumah itu dilalui Anggun dalam kesendirian yang menenangkan. Ia tidur beralaskan tikar tipis di ruang tengah, ditemani oleh koper-koper yang berisi masa depannya. Tidak ada rasa takut atau penyesalan. Yang ada hanyalah rasa tidak sabar menanti hari esok. Hari di mana transaksi besar itu akan rampung, dan ia akan benar-benar lepas landas meninggalkan landasan pacu yang penuh kerikil tajam ini. Anggun memejamkan mata dengan senyum tipis di bibirnya, membayangkan wajah Roni dan Ibu Sulis yang akan pulang dengan penuh percaya diri, tanpa menyadari bahwa panggung sandiwara mereka telah bubar dan penonton satu-satunya telah pergi meninggalkan gedung pertunjukan.
Pagi di hari ketiga datang dengan kecerahan yang seolah merestui rencana besar Anggun. Sinar matahari menerobos masuk dengan leluasa ke dalam rumah yang tanpa perabot, menciptakan garis-garis cahaya yang tegas di lantai keramik. Anggun sudah bersiap sejak subuh. Ia mengenakan pakaian terbaiknya yang sopan dan rapi, mematut diri di cermin kecil yang ada di dalam tas riasnya, karena semua cermin besar di rumah sudah ia jual. Wajahnya tampak segar dan bercahaya, sorot matanya penuh keyakinan. Hari ini adalah hari penentuan. Hari di mana semua ikatan yang membelenggunya akan diputus secara resmi dan permanen. Tepat pukul 9 pagi, ponsel Anggun bergetar panjang. Sebuah notifikasi dari aplikasi perbankan muncul di layar. Anggun membuka notifikasi itu dengan jantung berdebar pelan. Angka-angka berderet memenuhi layar ponselnya. 8 miliar rupiah. Transfer dana dari klien bintang telah berhasil masuk ke rekening pribadinya. Anggun menatap angka itu lekat-lekat, memastikan ia tidak salah lihat. Jumlah nol yang banyak itu bukan sekadar angka baginya. Itu adalah simbol dari harga dirinya, kompensasi atas tahun-tahun yang hilang, dan modal untuk membangun kembali hidupnya yang sempat hancur. Ia menghela napas lega yang sangat panjang, seolah beban bertonton baru saja diangkat dari pundaknya. Tanpa membuang waktu, Anggun segera melakukan langkah pengamanan finansial. Melalui ponsel pintarnya, ia memindahkan sebagian besar dana tersebut ke dalam beberapa instrumen investasi deposito berjangka dan reksadana yang tidak bisa dicairkan secara mendadak. Ia juga memindahkan sisa dana operasional ke rekening bank lain yang buku tabungan dan kartu ATM-nya baru saja ia buat, dan tidak diketahui sama sekali oleh Roni. Anggun memastikan bahwa Roni tidak akan pernah bisa melacak, apalagi menyentuh uang tersebut. Ia telah belajar dari kesalahannya di masa lalu yang terlalu terbuka soal keuangan. Kali ini, ia memproteksi asetnya dengan benteng berlapis. Setelah urusan keuangan selesai, langkah selanjutnya adalah urusan keamanan fisik rumah. Anggun telah memanggil teknisi ahli kunci digital yang datang tepat waktu. Teknisi itu bertugas mengganti kunci pintu utama yang tadinya menggunakan kunci manual biasa menjadi sistem kunci pintar, atau smart lock dengan keamanan tinggi yang menggunakan kode PIN acak. Anggun meminta teknisi itu bekerja cepat. Dalam waktu kurang dari 1 jam, pintu utama yang kokoh itu kini telah terpasang perangkat digital canggih. Kunci-kunci lama yang masih dipegang oleh Roni dan Ibu Sulis kini sudah tidak berguna lagi, hanya menjadi besi tua yang tak memiliki fungsi. Anggun mengatur kode akses pintu itu dengan kombinasi angka yang mustahil ditebak oleh Roni. Ia tidak menggunakan tanggal lahir, tanggal pernikahan, atau angka-angka umum lainnya. Ia menggunakan kode acak yang hanya diketahui oleh dirinya dan pemilik baru rumah yang nanti akan ia beritahu melalui bintang. Dengan tergantinya kunci itu, akses Roni ke dalam rumah ini benar-benar tertutup rapat. Rumah ini sekarang adalah benteng yang tidak bisa ditembus. Setelah teknisi pergi, Anggun melakukan pengecekan terakhir. Ia berjalan mengelilingi rumah sekali lagi, memastikan tidak ada barang pribadinya yang tertinggal. Semuanya sudah bersih. Rumah ini siap diserah terimakan kepada pemilik baru. Kini tiba saatnya untuk bagian terpenting dari rencana perpisahannya. Anggun mengeluarkan sebuah amplop putih tebal dari dalam tasnya. Di dalam amplop itu, ia tidak menyelipkan uang sepeser pun. Ia hanya menyelipkan selembar kertas yang berisi pesan singkat namun menohok. Anggun mengambil spidol permanen hitam dan menuliskan kalimat di bagian luar amplop itu dengan huruf kapital yang besar dan tegas. Tangannya tidak gemetar sedikitpun saat menggoreskan tinta di atas kertas putih itu. Ia menempelkan amplop tersebut tepat di tengah daun pintu utama setinggi pandangan mata, menggunakan selotip yang sangat kuat agar tidak mudah jatuh tertiup angin. Pesan di amplop itu adalah salam perpisahan sekaligus pengumuman status baru bagi Roni dan keluarganya. Anggun mundur beberapa langkah untuk melihat hasil karyanya. Amplop putih itu terlihat sangat kontras dengan warna pintu kayu yang gelap. Siapapun yang berdiri di depan pintu pasti akan langsung melihatnya. Anggun tersenyum puas. Ia membayangkan ekspresi wajah Roni saat membaca tulisan itu nanti. Ekspresi kaget yang akan berubah menjadi horor, lalu kepanikan yang luar biasa. Itu adalah hukuman yang pantas bagi seseorang yang telah menyia-nyiakan ketulusan istri demi kesenangan sesaat. Taksi online yang dipesan Anggun sudah tiba di depan gerbang. Pengemudi taksi membantu Anggun mengangkat 3 koper besar ke dalam bagasi mobil. Anggun menutup pintu gerbang rumah itu untuk terakhir kalinya. Ia mengunci gembok pagar dengan kunci baru, lalu melemparkan kunci gembok itu ke dalam selokan yang dalam di depan rumah. Roni bahkan tidak akan bisa masuk ke halaman rumah. Anggun melangkah masuk ke dalam taksi dengan perasaan yang campur aduk, namun dominan rasa lega. Ia duduk di kursi penumpang belakang dan meminta sopir untuk segera jalan menuju bandara. Ia tidak akan pergi ke rumah orang tuanya atau kerabatnya agar Roni tidak bisa menemukannya. Ia akan pergi ke tempat yang jauh,
memulai hidup baru di kota lain. Saat mobil mulai melaju meninggalkan kompleks perumahan mewah itu, Anggun mengeluarkan ponselnya untuk satu tindakan terakhir. Ia membuka daftar kontak, memilih nomor Roni, Ibu Sulis, dan bahkan nomor Dania yang sempat ia simpan diam-diam. Dengan gerakan jari yang mantap, ia memblokir semua nomor tersebut di semua aplikasi pesan dan panggilan. Ia juga keluar dari grup keluarga besar Roni. Ia memutus semua jalur komunikasi. Mulai detik ini, Anggun adalah hantu bagi mereka. Ia ada, tapi tidak bisa disentuh, tidak bisa didengar, dan tidak bisa ditemukan. Anggun menyandarkan kepalanya di jok mobil, sambil menatap pemandangan kota yang bergerak cepat di luar jendela. Langit tampak begitu biru dan luas. Ia merasa seperti burung yang baru saja lepas dari sangkar emas yang sempit. Tidak ada lagi beban, tidak ada lagi kewajiban melayani suami yang tidak tahu terima kasih, tidak ada lagi tekanan dari mertua yang gila hormat. Ia bebas. Uang 8 miliar di rekeningnya adalah sayap yang akan membawanya terbang tinggi, meraih mimpi-mimpi yang sempat tertunda. Anggun menutup matanya sejenak, menikmati hembusan AC mobil yang terasa sejuk di kulitnya, sambil berbisik pelan kepada dirinya sendiri, selamat tinggal masa lalu, dan selamat datang masa depan. Kejutan yang sesungguhnya bagi Roni baru saja dimulai, hitungan mundur menuju kehancuran mereka sedang berjalan. Matahari sore bersinar terik menyengat kulit ketika sebuah taksi bandara berwarna biru metalik memasuki kawasan perumahan elit tempat Roni tinggal. Di dalam taksi yang sejuk itu, Roni duduk bersandar dengan santai di kursi belakang. Sementara ibunya, Ibu Sulis, duduk di sampingnya dengan wajah berbinar-binar. Mereka baru saja mendarat dari perjalanan luar kota yang mereka klaim sebagai perjalanan dinas, padahal sebenarnya adalah liburan mewah yang menghabiskan banyak uang. Bagasi taksi itu penuh sesak dengan koper-koper dan berbagai bungkusan oleh-oleh serta barang belanjaan baru. Ibu Sulis tidak henti-hentinya tersenyum sambil memandangi tas tangan baru yang ia beli di butik ternama, membayangkan betapa irinya teman-teman arisannya nanti saat ia memamerkan barang tersebut. Roni pun tak kalah senangnya. Di benaknya, ia sudah menyusun skenario untuk menghadapi Anggun begitu sampai di rumah. Ia merasa sudah di atas angin, yakin bahwa istrinya yang penurut itu akan menyambut mereka dengan hidangan istimewa dan pijatan kaki, sebelum akhirnya ia melancarkan rencana jahatnya untuk memaksa Anggun menandatangani surat pemindahan hak aset. Taksi berhenti tepat di depan gerbang rumah nomor 8 yang megah. Roni membayar ongkos taksi dengan lembaran uang pecahan besar tanpa meminta kembalian, sebuah sikap boros yang selalu ia tunjukkan demi terlihat kaya di mata orang lain. Sopir taksi dengan sigap membantu menurunkan barang-barang mereka di depan pagar, lalu pamit undur diri. Roni merenggangkan badannya sejenak, menghirup udara yang ia pikir adalah udara kemewahan miliknya. Ia menekan bel pintu gerbang, berharap Anggun atau asisten rumah tangga harian akan berlari membukakan pintu. Namun, tidak ada jawaban. Hening. Roni menekan bel itu berkali-kali dengan tidak sabar, namun tetap tidak ada pergerakan dari dalam rumah. Rasa kesal mulai merayap di dada Roni. Ia menggerutu pada ibunya, menyalahkan Anggun yang dianggapnya lamban dan tidak peka menyambut kedatangan suami. Dengan menggerutu, Roni merogoh saku celananya untuk mengambil kunci cadangan gerbang yang selalu ia bawa. Ia mencoba memasukkan anak kunci itu ke lubang gembok pagar. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Anak kunci itu tidak bisa masuk sepenuhnya. Roni mencoba memaksanya, memutar ke kiri dan ke kanan, tapi tetap macet. Ia membungkuk untuk memeriksa gembok itu lebih dekat, dan betapa terkejutnya ia saat menyadari bahwa gembok pagar itu berbeda. Gembok itu terlihat baru, mengkilap, dan memiliki model yang jauh lebih kokoh dibandingkan gembok lama yang biasa mereka gunakan. Roni bingung. Siapa yang mengganti gembok pagar rumahnya tanpa izin? Kemarahan Roni semakin memuncak. Ia berpikir Anggun pasti sengaja melakukan ini untuk mengerjainya, atau mungkin gembok lama rusak, dan Anggun menggantinya dengan yang murahan sehingga kuncinya macet. Beruntung pagar itu tidak terlalu tinggi bagi Roni. Ia meminta Ibu Sulis menunggu di luar sebentar menjaga barang-barang, sementara ia memanjat pagar dengan susah payah. Roni mendarat di halaman rumah dengan napas terengah-engah, jas mahalnya sedikit kotor terkena debu pagar. Ia berjalan cepat menuju pintu utama rumah dengan langkah lebar, siap meluapkan amarahnya pada Anggun. Namun, langkah Roni terhenti mendadak tepat 3 langkah di depan pintu utama. Matanya terpaku pada pegangan pintu. Kunci pintu manual yang biasa ia gunakan sudah tidak ada. Sebagai gantinya, terpasang sebuah perangkat panel digital berwarna hitam elegan yang memancarkan cahaya biru redup. Itu adalah kunci pintar atau smart lock yang membutuhkan kode PIN atau kartu akses untuk membukanya. Roni ternganga. Ia tidak tahu menahu soal pemasangan alat canggih ini. Roni mencoba mengetuk pintu dengan keras, lalu menggedornya. Ia berteriak memanggil nama Anggun dengan nada tinggi, memerintahkannya untuk segera membuka pintu.
Suaranya menggema di teras yang sunyi, namun tidak ada sahutan dari dalam. Rumah itu terasa mati. Jendela-jendela tertutup rapat dengan tirai, sehingga ia tidak bisa mengintip ke dalam. Saat itulah, pandangan Roni tertuju pada sebuah amplop putih tebal yang tertempel rapi di tengah daun pintu, tepat setinggi pandangan matanya. Amplop itu direkatkan dengan selotip bening yang kuat. Ada tulisan tangan yang sangat ia kenal di bagian depan amplop itu. Tulisan tangan Anggun, namun kali ini goresannya terlihat sangat tegas dan tebal, menggunakan spidol hitam permanen. Roni menyipitkan matanya membaca tulisan kapital di amplop itu. Kejutan. Seorang beban telah menjual rumah ini. Jantung Roni seakan berhenti berdetak selama 1 detik penuh. Darah di wajahnya surut seketika, membuatnya pucat pasi. Ia membaca kalimat itu berulang-ulang, mencoba mencerna maknanya, namun otaknya menolak untuk percaya. Tangannya gemetar hebat saat ia merobek amplop itu dari pintu dan membukanya dengan kasar. Di dalamnya hanya ada selembar kertas HVS yang dilipat rapi. Roni membuka lipatan kertas itu. Isinya singkat, padat, dan menghancurkan. Anggun menulis bahwa ia telah mendengar semua percakapan Roni di telepon 3 malam yang lalu. Anggun tahu Roni menyebutnya beban. Anggun tahu rencana busuk mereka. Dan sebagai balasannya, Anggun telah menjual rumah ini beserta isinya, membawa semua uangnya, dan pergi selamanya. Ibu Sulis yang sudah tidak sabar menunggu di luar pagar mulai berteriak memanggil anaknya. Roni tidak menjawab. Ia terpaku seperti patung. Ibu Sulis akhirnya nekat menyelusup masuk lewat celah pagar yang sedikit renggang, karena engselnya ia dorong paksa. Ia tergopoh-gopoh menghampiri Roni, bertanya kenapa pintunya belum dibuka dan kenapa Roni diam saja. Melihat wajah anaknya yang pucat seperti mayat, Ibu Sulis panik. Ia merebut kertas yang dipegang Roni dan membacanya. Detik berikutnya, jeritan histeris Ibu Sulis memecah keheningan sore itu. Ibu Sulis menjerit kencang, kakinya lemas, dan ia jatuh terduduk di lantai teras yang dingin. Ia meraung-raung tidak percaya, menuduh Anggun gila, menuduh Anggun maling, padahal jauh di lubuk hatinya ia tahu bahwa rumah ini memang milik Anggun sepenuhnya. Kepanikan mulai menguasai Roni. Rasa tidak percaya berubah menjadi tindakan impulsif yang brutal. Ia tidak peduli lagi dengan sopan santun atau hukum. Ia harus masuk. Ia harus membuktikan bahwa surat itu bohong. Ia harus memastikan bahwa barang-barang berharganya masih ada di dalam. Roni berlari ke arah samping rumah, menuju jendela ruang tamu. Karena semua pintu terkunci rapat dengan sistem digital yang tidak bisa ia bobol, ia mengambil sebuah batu besar dari hiasan taman. Dengan tangan gemetar namun penuh tenaga, Roni menghantamkan batu itu ke kaca jendela. Suara pecahan kaca berderai nyaring, mengejutkan burung-burung yang bertengger di pohon. Roni tidak mempedulikan pecahan kaca yang mungkin melukai tangannya. Ia merogoh ke dalam, memutar tuas kunci jendela, dan mendorongnya terbuka. Dengan susah payah ia memanjat masuk ke dalam rumah. Saat kakinya menapak di lantai ruang tamu, Roni mengangkat kepalanya, berharap melihat sofa kulit Italia kesayangannya atau televisi layar datar super besar miliknya. Namun, pemandangan yang menyambutnya membuat lututnya benar-benar kehilangan tenaga. Kosong. Benar-benar kosong. Tidak ada sofa, tidak ada meja, tidak ada karpet, tidak ada televisi. Bahkan hiasan dinding dan lukisan abstrak yang dulu ia banggakan sudah lenyap, hanya menyisakan bekas persegi panjang yang lebih terang di dinding cat, menandakan di mana benda-benda itu dulu berada. Gema suara napas Roni yang memburu terdengar memantul di dinding-dinding yang telanjang. Rumah ini bukan lagi rumah. Ini hanyalah sebuah kotak beton raksasa yang hampa. Roni berlari seperti orang kesetanan menuju kamar tidur utama. Pikirannya hanya tertuju pada satu hal, brankas. Ia berharap Anggun hanya menjual perabotan tapi tidak berani menyentuh brankas rahasia. Roni menendang pintu kamar yang tidak terkunci. Kamar itu pun sama kosongnya. Tempat tidur king size mereka hilang. Meja rias hilang. Lemari pakaian besar tempat ia menyimpan koleksi jas dan kemeja mahalnya pun lenyap tak berbekas. Roni berlari ke sudut ruangan, ke tempat lukisan dinding yang biasa menutupi brankas. Lukisan itu sudah tidak ada. Brankas besi itu terekspos telanjang di dinding. Dan yang paling mengerikan, pintu brankas itu terbuka lebar. Menganga seperti mulut yang sedang menertawakan kebodohannya. Roni jatuh berlutut di depan brankas yang kosong itu. Ia meraba bagian dalamnya, berharap menemukan satu saja sisa perhiasan atau setidaknya sertifikat rumah yang mungkin tertinggal. Tapi jarinya hanya menyentuh pelat besi yang dingin dan berdebu. Tidak ada apa-apa. Sertifikat rumah, emas batangan, perhiasan Ibu Sulis yang dititipkan, bahkan uang tunai cadangan, semuanya ludes. Bersih. Anggun benar-benar membersihkan semuanya tanpa sisa.
Kepala Roni terasa berputar hebat. Dunianya runtuh dalam hitungan detik. Ia berteriak sekeras-kerasnya, memanggil nama Anggun dengan penuh kebencian dan keputusasaan, namun teriakannya hanya dijawab oleh gema kosong yang menyakitkan. Di luar, suara tangisan Ibu Sulis masih terdengar menyayat hati, melengkapi orkestra kehancuran yang baru saja dimulai bagi mereka berdua. Roni masih bersimpuh di lantai kamar yang dingin, dikelilingi oleh kehampaan yang mencekam. Napasnya tersengal-sengal, keringat dingin mengucur deras membasahi kening dan punggungnya. Realita belum sepenuhnya ia terima, akal sehatnya masih berusaha mencari celah penyangkalan. Dengan tangan yang gemetar hebat, ia merogoh saku celananya, mengeluarkan ponsel pintarnya. Satu nama terlintas di benaknya, Anggun. Ia harus menghubungi wanita itu. Ia harus memarahinya, mengancamnya, memaksanya untuk kembali dan mengembalikan semua ini seperti semula. Roni menekan nama Anggun di daftar kontak panggilan cepat. Namun, bukan nada sambung yang ia dengar. Terdengar suara operator otomatis yang dingin dan datar, memberitahukan bahwa nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Roni mencoba lagi. Sekali, 2 kali, 5 kali. Hasilnya tetap sama. Ia mencoba mengirim pesan melalui aplikasi percakapan. Centang 1. Pesan tidak terkirim. Foto profil Anggun yang biasanya menampilkan wajah teduh istrinya itu kini hilang, berganti menjadi siluet abu-abu standar. Statusnya tidak terlihat. Roni beralih ke media sosial, mencari akun Anggun. Hasil pencarian nihil. Akun itu hilang, atau lebih tepatnya, Roni telah diblokir total dari segala akses kehidupan Anggun. Anggun telah memutus benang komunikasi dengan gunting baja yang tajam. Kepanikan Roni berubah wujud menjadi ketakutan finansial yang akut. Ia teringat aplikasi perbankan di ponselnya. Selama ini, Roni selalu merasa aman karena ia memegang kartu ATM dan akses mobile banking untuk rekening operasional rumah tangga, meskipun sumber dananya mayoritas dari Anggun. Dengan jari yang licin oleh keringat, ia membuka aplikasi bank tersebut. Lambang loading berputar-putar di layar seolah mengejek ketidaksabarannya. Ketika halaman saldo terbuka, mata Roni membelalak hingga nyaris keluar. Angka yang tertera di sana adalah 0 rupiah. 0 besar. Ia memeriksa riwayat transaksi dengan panik. Ternyata, 3 hari yang lalu, tepat setelah Roni menelepon meminta transferan dana taktis, ada penarikan dana besar-besaran yang memindahkan seluruh sisa saldo ke rekening lain yang tidak dikenal. Rekening itu kini kering kerontang. Tidak ada sepeser pun uang tersisa untuk membeli makan malam, apalagi untuk menyewa hotel atau membayar taksi yang tadi mengantar mereka. Roni baru menyadari satu fakta mengerikan. Selama ini ia hidup dalam gelembung kemewahan yang ditiupkan oleh napas Anggun. Ia tidak memiliki tabungan pribadi yang berarti, karena semua penghasilannya yang tidak seberapa selalu habis untuk gaya hidup hedonis, dan memanjakan selera tinggi Ibu Sulis. Tanpa Anggun, Roni hanyalah seorang pria dengan dompet berisi kartu-kartu yang tak lagi bernilai. Di tengah kekalutan itu, terdengar suara langkah kaki sepatu hak tinggi yang mengetuk lantai keramik ruang depan. Roni menoleh cepat, secercah harapan muncul di hatinya. Apakah Anggun kembali? Apakah ini hanya prank keterlaluan? Roni bergegas bangkit dan berlari ke ruang tamu. Namun, yang berdiri di sana bukan Anggun. Itu adalah Dania. Wanita simpanan Roni itu datang dengan mengenakan gaun pendek yang modis, wajahnya dipoles make-up tebal, dan tangannya menenteng tas kecil. Roni memang sempat mengirim pesan pada Dania saat di bandara tadi, menyuruhnya datang ke rumah sore ini karena ia berencana mengusir Anggun dan merayakan kemenangan bersama Dania. Dania berdiri di ambang pintu yang rusak, matanya menyapu sekeliling ruangan yang kosong melompong dengan tatapan jijik dan bingung. Ia melihat pecahan kaca berserakan di lantai, dan melihat Roni yang berpenampilan kusut dengan wajah pucat. Mas Roni, ini kenapa rumahnya jadi begini? Mana barang-barangnya? Kita jadi pestakan? Tanya Dania dengan nada menuntut, bukan nada khawatir. Roni menghampiri Dania, mencoba memegang tangannya untuk mencari sandaran. Dania, Anggun, dia gila. Dia jual semuanya. Dia bawa kabur uangnya. Aku nggak punya apa-apa sekarang. Rekeningku kosong. Kita harus lapor polisi, kamu temani aku ya. Dania menarik tangannya dengan kasar, seolah tangan Roni adalah penyakit menular. Wajah cantiknya berubah drastis menjadi wajah penuh cemoohan. Otak Dania bekerja cepat. Ia melihat rumah kosong, ia mendengar kata, rekening kosong. Dan ia melihat Roni yang terlihat menyedihkan. Tidak ada untungnya lagi bertahan di sini. Dania bukan wanita yang mau hidup susah. Ia mendekati Roni bukan karena cinta, melainkan karena mengira Roni kaya raya dan bisa menjamin gaya hidup mewahnya. Apa? Kosong? Jadi kamu bangkrut?
suara Dania melengking tinggi. Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang rumah ini punya kamu. Ternyata kamu cuma numpang sama istrimu? Dasar laki-laki tidak berguna. Roni terkejut mendengar makian itu. Dania, kok kamu ngomong gitu? Kita kan saling mencintai. Bantu aku dulu, nanti kita bangkit sama-sama. Cinta? Makan tuh cinta. Dania meludah ke lantai, tepat di dekat sepatu Roni. Aku mau sama kamu karena aku pikir kamu sukses. Kalau tahu kamu cuma parasit yang hidup dari ketiak istri, aku nggak sudi buang waktu sama kamu. Jangan pernah hubungi aku lagi, dasar miskin. Tanpa menunggu jawaban, Dania berbalik badan dan melangkah pergi dengan angkuh, meninggalkan Roni yang terpaku dengan mulut ternganga. Wanita yang ia banggakan, yang demi dia Roni tega menghina istri sahnya, ternyata membuangnya begitu saja saat ia jatuh miskin. Bahkan sampah pun diperlakukan lebih baik daripada Roni saat ini. Belum sempat Roni mencerna pengkhianatan Dania, sebuah mobil patroli keamanan komplek berhenti di depan rumah, diikuti oleh sebuah mobil sedan hitam. Dari mobil sedan itu keluar seorang pria parubaya berwajah tegas, pemilik baru rumah itu, didampingi oleh 2 orang petugas keamanan berseragam safari. Mereka masuk ke halaman rumah, melewati Ibu Sulis yang masih menangis sesenggukan di teras. Pria pemilik baru itu melangkah masuk ruang tamu lewat pintu depan yang kuncinya sudah dirusak Roni, menatap Roni dengan pandangan tidak suka. Siapa Anda? Sedang apa Anda di rumah saya? Tanya pria itu dengan suara bariton yang mengintimidasi. Roni mencoba menegakkan harga dirinya yang sudah hancur lebur. Rumah Anda? Sembarangan. Ini rumah saya. Saya Roni, suami pemilik rumah ini. Siapa yang izinkan Anda masuk? Pria itu tertawa sinis, lalu mengeluarkan sebuah map berisi dokumen legal. Pak Roni? Oh, mantan suami Ibu Anggun maksudnya? Asal Bapak tahu, sertifikat rumah ini sudah resmi beralih nama ke saya kemarin sore. Transaksi sah, lunas, dan legal di mata hukum. Ibu Anggun menjualnya kepada saya. Jadi sekarang, detik ini juga, Anda dan ibu tua di depan itu adalah orang asing yang melakukan tindakan kriminal dengan membobol masuk properti orang lain. Nggak mungkin. Itu nggak sah. Saya suaminya. Roni berteriak histeris, mencoba maju merebut map itu namun segera ditahan oleh 2 petugas keamanan yang berbadan tegap. Petugas itu memiting lengan Roni ke belakang, membuatnya mengerang kesakitan. Bawa dia keluar. Bersihkan sampah ini dari rumah saya, perintah pemilik baru itu dengan dingin. Roni diseret paksa keluar dari rumah yang dulu ia tinggali dengan angkuh. Ia meronta-ronta, berteriak memaki, mengancam, namun tenaganya tidak sebanding dengan kekuatan petugas keamanan. Ia diseret melewati teras, melewati Ibu Sulis yang juga dipapah paksa oleh petugas lain untuk keluar dari halaman. Mereka berdua dilempar keluar pagar besi, jatuh tersungkur di aspal jalanan komplek yang panas. Barang-barang oleh-oleh dan koper mereka dilemparkan menyusul di samping mereka. Gerbang pagar ditutup dengan keras di depan hidung mereka. Bunyi bam dari pintu gerbang besi itu, seolah menjadi palu hakim yang mengetuk putusan final. Roni bangkit dengan lutut gemetar, menatap rumah megah yang kini tertutup baginya selamanya. Tetangga-tetangga mulai keluar dari rumah mereka, menonton kejadian itu dengan tatapan berbisik-bisik. Rasa malu yang luar biasa menghantam Roni lebih keras daripada rasa sakit fisik. Ia berdiri di pinggir jalan, tanpa rumah, tanpa uang, tanpa istri, tanpa selingkuhan, dan hanya ditemani oleh ibunya yang terus meraung menyalahkan nasib. Langit sore mulai berubah menjadi jingga kemerahan, seolah alam semesta sedang menikmati tontonan tragis dari karma yang jatuh tepat pada waktunya. Realita bukan lagi sekadar mengetuk pintu, realita telah menampar wajah Roni berulang kali hingga ia babak belur, memaksanya sadar bahwa ia telah kehilangan surga demi mengejar neraka. Langit senja yang biasanya indah kini terlihat suram bagi Roni dan Ibu Sulis. Mereka berdiri di pinggir jalan aspal di luar kompleks perumahan mewah yang baru saja memuntahkan mereka keluar. Di sekeliling mereka, koper-koper besar dan bungkusan plastik berisi oleh-oleh mahal teronggok menyedihkan, tak ubahnya seperti sampah yang dibuang pemiliknya. Tatapan para tetangga yang melintas atau mengintip dari balik tirai jendela, terasa seperti jarum yang menusuk-nusuk kulit. Rasa malu yang teramat sangat membakar wajah Roni. Ia yang selama ini selalu berjalan dengan dagu terangkat tinggi, memamerkan mobil dan pakaian mahalnya, kini menjadi tontonan gratis sebagai orang yang terusir. Tidak ada satupun tetangga yang datang menolong atau sekadar bertanya. Mereka semua tahu tabiat sombong Roni dan Ibu Sulis selama ini, dan kejatuhan mereka justru menjadi pemandangan yang diam-diam disyukuri banyak orang. Hari semakin gelap dan Roni sadar mereka tidak bisa terus berdiri di sana seperti patung. Ia merogoh saku celananya, menemukan beberapa lembar uang tunai sisa pembayaran taksi tadi.
Jumlahnya tidak banyak, hanya cukup untuk makan sederhana beberapa hari atau menyewa kamar murah untuk 1 malam. Dengan tangan gemetar menahan amarah dan frustrasi, Roni menyetop sebuah angkutan umum yang lewat. Ia harus membuang jauh-jauh gengsinya. Ia memerintahkan sopir angkot untuk membantu menaikkan koper-koper mereka. Sopir itu menatap Roni dengan pandangan aneh melihat penampilan Roni yang memakai jas tapi naik angkot dengan barang segunung, namun Roni tidak peduli. Ibu Sulis terus menangis sesenggukan sambil memegangi dadanya yang sesak, meratapi nasibnya yang berubah drastis dalam hitungan jam. Roni membawa ibunya ke daerah pinggiran kota yang padat penduduk, jauh dari kawasan elit tempat mereka biasa bergaul. Ia mencari tempat kos atau kontrakan yang bisa disewa harian atau mingguan dengan harga semurah mungkin. Setelah berputar-putar melewati ganggang sempit yang becek dan berbau tidak sedap, akhirnya mereka menemukan sebuah rumah petak kecil yang kosong. Pemilik kontrakan, seorang pria tua bertampang garang, meminta pembayaran di muka. Roni menyerahkan sisa uang terakhirnya dengan berat hati. Kunci kamar diserahkan. Roni membuka pintu kayu yang catnya sudah mengelupas itu. Bau apek dan lembab langsung menyergap hidung mereka. Ruangan itu sangat kecil, hanya seukuran kamar mandi di rumah lama mereka. Dindingnya kusam penuh bercak jamur, lantainya hanya semen kasar yang dingin, dan atapnya terbuat dari seng yang membuat udara di dalam terasa pengap dan panas. Ibu Sulis menolak masuk. Ia berteriak histeris di depan pintu, mengatakan bahwa tempat ini tidak layak untuk manusia, apalagi untuk dirinya yang terbiasa tidur di kasur empuk ber-AC. Ia menuntut Roni membawanya ke hotel berbintang. Roni yang sudah lelah fisik dan mental akhirnya meledak. Ia membentak ibunya dengan suara keras, mengatakan bahwa mereka sudah tidak punya uang sepeser pun. ATM kosong, kartu kredit mati, dan rumah sudah hilang. Roni menyeret koper-koper masuk dan memaksa ibunya untuk diam. Malam itu, di dalam kotak beton sempit tanpa perabotan itu, mereka tidur beralaskan tumpukan baju-baju mahal yang mereka keluarkan dari koper. Tidak ada selimut, tidak ada bantal, hanya ada gigitan nyamuk dan suara bising kendaraan dari jalan raya yang menembus dinding tipis kontrakan. Hari-hari berikutnya adalah neraka dunia bagi Roni dan Ibu Sulis. Tanpa Anggun yang biasa mengatur segala kebutuhan, mereka seperti bayi besar yang tidak tahu cara bertahan hidup. Roni mencoba mencari pinjaman uang. Ia menghubungi teman-teman nongkrongnya, rekan-rekan bisnis yang dulu sering ia traktir, bahkan saudara-saudara jauh. Namun, berita tentang kehancuran Roni rupanya menyebar dengan cepat. Teman-teman yang dulu memuja-mujanya kini tidak ada yang mengangkat teleponnya. Pesan-pesannya hanya dibaca tanpa dibalas. Ketika ada satu orang yang mengangkat, orang itu langsung menyindir Roni tentang utang lama atau beralasan sedang tidak punya uang. Roni baru sadar bahwa persahabatan yang ia bangun selama ini hanyalah persahabatan semu yang didasari oleh uang yang sebenarnya adalah milik istrinya. Untuk makan sehari-hari, Roni terpaksa mulai menjual barang-barang yang tersisa di koper. Ia membawa setelan jas mahalnya ke pasar loak. Jas yang dulu ia beli dengan harga jutaan rupiah, kini ditawar sadis oleh pedagang loak hanya seharga puluhan ribu perak. Roni mencoba menawar, tapi pedagang itu acuh tak acuh, tahu bahwa Roni sedang butuh uang cepat. Dengan hati teriris, Roni melepaskan jas kebanggaannya demi nasi bungkus. Begitu juga dengan Ibu Sulis. Tas tangan baru yang ia beli saat liburan kemarin terpaksa dijual ke toko barang bekas dengan harga sangat jatuh, karena tidak ada sertifikat dan kotaknya. Uang hasil penjualan itu mereka gunakan untuk membeli makan ala kadarnya, sesuatu yang sangat sulit diterima oleh lidah Ibu Sulis yang manja. Konflik antara ibu dan anak itu mulai meletup setiap hari. Udara panas kontrakan dan perut yang sering lapar membuat emosi mereka labil. Ibu Sulis terus-menerus menyalahkan Roni. Ia mengungkit-ungkit bahwa Roni lah yang bodoh, karena tidak mengecek sertifikat rumah dulu sebelum bertindak gegabah. Ia menyalahkan Roni karena terlalu sibuk dengan Dania sampai lupa mengurus aset. Roni yang tidak terima disalahkan balik menyerang ibunya. Ia mengingatkan bahwa Ibu Sulis lah yang selalu menghasutnya untuk membenci Anggun. Ia mengingatkan bahwa Ibu Sulis yang selalu merendahkan Anggun dan menuntut gaya hidup mewah yang membuat pengeluaran mereka membengkak. Pertengkaran mereka terdengar hingga ke tetangga sebelah, menjadi bahan gunjingan baru di lingkungan kumuh itu. Dulu mereka bersatu untuk menindas Anggun, kini mereka saling mangsa karena tidak ada lagi korban yang bisa ditindas. Suatu siang yang terik, Roni duduk melamun di sebuah warung makan Tegal, warteg, di pinggir jalan raya. Ia memesan nasi dengan kuah sayur dan tempe goreng, menu termurah yang ada. Pakaiannya sudah mulai lusuh, karena ia harus mencuci sendiri tanpa sabun yang layak. Rambutnya berantakan, wajahnya kusam dan berminyak. Saat sedang menyuapkan nasi ke mulutnya, pandangan Roni tertuju pada sebuah televisi tabung kecil yang menyala di sudut warung.
Acara berita siang sedang menayangkan profil pengusaha wanita sukses yang baru saja melakukan investasi besar di bidang properti dan sosial. Jantung Roni seakan berhenti berdetak saat melihat wajah yang muncul di layar kaca itu. Itu Anggun, istrinya. Wanita yang ia sebut beban. Di layar televisi, Anggun terlihat begitu berbeda. Ia mengenakan busana kerja yang sangat elegan dan rapi, hijabnya tertata sempurna membingkai wajahnya yang bersinar penuh wibawa. Anggun sedang diwawancarai oleh wartawan di depan sebuah gedung perkantoran mewah. Dalam wawancara itu, Anggun berbicara dengan tenang dan cerdas tentang proyek barunya membangun hunian terjangkau dan yayasan untuk wanita korban kekerasan rumah tangga. Tulisan di bawah layar, headline, berbunyi, Anggun, bangkit dari keterpurukan menjadi miliarder muda yang inspiratif. Reporter berita menyebutkan bahwa Anggun memulai bisnis barunya dengan modal mandiri yang cukup besar, dan kini perusahaan rintisannya sedang naik daun. Roni menatap layar itu tanpa berkedip. Nasi di mulutnya terasa seperti pasir. Ia melihat senyum Anggun di TV, senyum yang lepas dan bahagia, senyum yang tidak pernah ia lihat selama pernikahan mereka karena tertutup oleh tekanan batin. Di sana, Anggun dipuja, dihormati, dan dikagumi. Sementara di sini, Roni duduk di bangku kayu warung yang berminyak, dikelilingi lalat, dengan dompet yang nyaris kosong. Kontras nasib itu menampar Roni lebih keras daripada tamparan fisik manapun. Roni mendengar orang-orang di warung itu memuji sosok Anggun. Hebat ya ibu itu, masih muda, cantik, santun, kaya raya lagi. Laki-laki mana yang gak beruntung dapetin istri kayak gitu? Celetuk salah satu pembeli. Iya, denger-denger dia janda loh. Suaminya dulu ninggalin dia atau gimana gitu? Bodoh banget tuh lakinya ngelepasin berlian, sahut pemilik warung. Komentar-komentar itu membuat telinga Roni panas. Rasa penyesalan bercampur dengan rasa iri dan keserakahan mulai merasuki pikirannya. Ia melihat angka kekayaan Anggun yang disebut-sebut di berita. Uang 8 miliar itu, seharusnya ada di tangannya. Seharusnya ia yang menikmati kesuksesan itu. Roni merasa ia masih punya hak. Bukankah mereka belum resmi bercerai secara hukum negara? Bukankah ia masih suami sah Anggun di atas kertas? Sebuah rencana licik namun putus asa mulai tumbuh di benak Roni. Ia tidak akan membiarkan Anggun menikmati itu sendirian. Ia akan mendatangi Anggun. Ia akan menggunakan segala cara, mulai dari memelas hingga mengancam, untuk mendapatkan kembali akses ke kehidupan mewah itu. Roni bergegas menghabiskan makanannya, energinya tiba-tiba pulih oleh ambisi jahat untuk kembali menjadi parasit. Berbekal informasi dari tayangan berita yang menyebutkan lokasi kantor baru Anggun, Roni membulatkan tekad untuk menemui istrinya hari ini juga. Pagi-pagi sekali, ia berusaha merapikan penampilannya sebisanya. Ia memakai kemeja terbaik yang tersisa di kopernya, meskipun kemeja itu sudah agak kusut karena tidak disetrika. Ia menyisir rambutnya dengan air agar terlihat klimis, dan meminjam parfum murah milik tetangga kontrakan untuk menutupi bau apek yang menempel di badannya. Di depan cermin retak di kamar mandi umum, Roni berlatih memasang wajah memelas. Ia yakin, Anggun adalah wanita yang lembut hatinya. Dulu, setiap kali Roni berbuat salah, Anggun selalu memaafkannya. Roni berpikir bahwa Anggun pasti masih mencintainya, dan tindakan menjual rumah itu hanyalah emosi sesaat wanita yang sedang marah. Roni percaya diri bahwa dengan sedikit air mata buaya dan kata-kata manis tentang pertobatan, hati Anggun akan luluh. Roni menempuh perjalanan menuju pusat kota menggunakan bus umum yang sesak dan panas. Ia harus berdiri berjam-jam, berdesakan dengan penumpang lain yang berkeringat. Perjalanan ini sangat menyiksa bagi Roni yang terbiasa duduk nyaman di balik kemudi mobil pribadi ber-AC. Namun, bayangan akan uang miliaran rupiah dan kehidupan nyaman yang menanti di ujung sana membuatnya bertahan. Sesampainya di kawasan bisnis terpadu, Roni berjalan kaki cukup jauh menuju gedung perkantoran tinggi yang menjulang megah. Gedung itu berlapis kaca, memantulkan sinar matahari yang menyilaukan. Roni merasa kerdil berdiri di bawah bayang-bayang gedung pencakar langit itu. Penampilannya yang lusuh sangat kontras dengan orang-orang kantoran yang berlalu lalang dengan pakaian rapi dan wangi. Roni mencoba masuk lobi gedung, namun langkahnya langsung dihadang oleh 2 orang petugas keamanan berseragam safari lengkap. Mereka memindai penampilan Roni dari atas ke bawah dengan tatapan curiga. Sepatu Roni yang berdebu dan kemejanya yang tidak licin menandakan bahwa ia bukan orang yang berkepentingan di gedung elit ini. "Maaf Pak, mau bertemu siapa? Ada janji?" tanya satpam itu dengan nada tegas. Tangannya bersiaga di pinggang. "Saya mau ketemu istri saya, Ibu Anggun. Dia pemilik perusahaan di lantai atas," jawab Roni dengan nada angkuh yang dipaksakan, mencoba mengintimidasi satpam itu. Satpam itu saling berpandangan, lalu salah satunya berbicara melalui radio komunikasi. Setelah beberapa saat,
Satpam itu kembali menatap Roni. Maaf, tidak ada nama Bapak di daftar tamu VIP Ibu Anggun. Bapak dilarang masuk. Silakan tunggu di luar area lobi. Roni marah dan mencoba memaksa, berteriak bahwa ia adalah suami sah pemilik perusahaan, namun satpam itu tidak bergeming. Tubuh Roni didorong mundur hingga ke trotoar depan gedung. Roni tidak menyerah. Ia memutuskan untuk menunggu di dekat pintu masuk area drop-off mobil. Ia yakin Anggun pasti akan lewat sini. Matahari semakin terik, membakar kulit Roni yang sudah lengket oleh keringat. Ia berdiri di sana berjam-jam seperti pengemis, perutnya mulai keroncongan, kakinya pegal luar biasa. Namun ia terus mematung, matanya awas mengawasi setiap mobil mewah yang masuk. Sekitar pukul 2 siang, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilap perlahan memasuki area lobi. Plat nomornya sangat cantik, dan Roni langsung mengenali sosok yang duduk di kursi belakang meski kaca mobil itu gelap. Itu mobil Anggun. Roni pernah melihat mobil itu di majalah bisnis yang ia baca di warung. Adrenalin Roni memuncak. Begitu mobil itu berhenti di depan lobi dan seorang staf membukakan pintu penumpang, Roni melihat kaki jenjang berbalut sepatu hak tinggi turun menapak aspal. Anggun keluar dari mobil dengan anggunnya, mengenakan busana kerja yang sangat profesional, memegang tablet di tangannya, dikelilingi oleh asisten yang sibuk mencatat. Tanpa mempedulikan teriakan satpam, Roni nekat menerobos barikade. Ia berlari kencang menuju Anggun sambil berteriak memanggil namanya. Anggun, Anggun, ini Mas, sayang, ini Mas Roni. Suara teriakan Roni membuat Anggun berhenti melangkah. Ia menoleh perlahan ke arah sumber suara. Wajahnya tetap tenang, tidak ada raut terkejut atau takut. Roni berhasil mendekat beberapa meter sebelum akhirnya 2 orang pengawal pribadi Anggun yang bertubuh kekar menangkap lengan Roni dan menahannya dengan kuat. Roni meronta, lalu menjatuhkan dirinya berlutut di aspal panas, tepat di hadapan Anggun. Ia mulai melancarkan akting terbaiknya. Ia menangis meraung-raung, air matanya bercampur dengan keringat dan debu di wajahnya, menciptakan pemandangan yang sangat menyedihkan. Anggun, maafkan Mas. Mas hilaf. Mas tahu masalah besar. Seru Roni dengan suara parau. Lihat Mas sekarang, Dek. Mas menderita. Mas hidup susah. Mas sudah kena karmanya. Tolong Mas, Anggun. Tolong Ibu. Ibu sakit di kontrakan, gak ada obat, gak ada makan. Kamu tega lihat ibu mertuamu menderita? Kita mulai lagi dari awal ya. Mas janji akan berubah. Mas akan jadi suami yang baik buat kamu. Mas cinta sama kamu, Anggun. Drama yang dibuat Roni menarik perhatian orang-orang di sekitar lobi. Para karyawan dan tamu gedung mulai berbisik-bisik dan menonton. Roni berharap tekanan sosial ini akan membuat Anggun malu dan akhirnya membawanya masuk. Namun, Roni salah besar menilai Anggun yang sekarang. Anggun menatap Roni yang bersimpu di kakinya dengan tatapan yang sulit diartikan. Bukan benci, bukan marah, melainkan tatapan kosong seolah ia sedang melihat orang asing yang tidak penting. Anggun memberi isyarat tangan kecil kepada pengawalnya untuk melonggarkan pegangan mereka sedikit, membiarkan Roni bicara, tapi tidak membiarkannya menyentuh Anggun. Anggun melangkah maju 1 langkah, menatap mata Roni yang basah. Anda siapa? Tanya Anggun dengan suara datar namun terdengar jelas di tengah keheningan lobi. Roni terhenyak. Ini Mas, Anggun, suamimu. Roni. Anggun menggeleng pelan. Senyum tipis yang dingin tersungging di bibirnya. Suami? Saya tidak punya suami. Suami saya sudah meninggal. Bagi saya tepat di detik dia menyebut saya sebagai beban hidupnya dan berencana membuang saya setelah merampok harta saya. Kata-kata Anggun menohok jantung Roni. Roni mencoba membela diri, itu cuma emosi. Anggun, Mas nggak sungguh-sungguh. Mas dipengaruhi ibu. Mas dipengaruhi Dania. Itu bukan mau Mas. Berhenti menyalahkan orang lain atas kebusukan hatimu sendiri. Potong Anggun dengan nada tegas yang mematikan segala argumen. Kamu bukan korban di sini, Roni. Kamu adalah pelaku. Kamu yang memilih untuk selingkuh, kamu yang memilih untuk menghina istri yang mengabdi padamu, dan kamu yang memilih jalan kehancuranmu sendiri. Sekarang, nikmatilah hasil pilihanmu itu. Roni mencoba maju lagi, tangannya menggapai-gapai hendak memegang ujung pakaian Anggun. Tapi uang itu, 8 miliar itu harta Gonogini. Mas berhak dapat bagian. Setidaknya kasih Mas sedikit buat modal usaha. Buat ibu berobat. Kamu nggak boleh serakah. Sifat asli Roni yang tamak akhirnya keluar di tengah keputusasaannya. Anggun tertawa kecil, tawa yang terdengar miris. Harta Gonogini? Rumah itu saya beli sebelum menikah dengan uang keringat saya sendiri. Kamu tidak menyumbang 1 paku pun untuk rumah itu.
Dan soal ibu, katakan pada ibumu, sakit yang dia rasakan sekarang belum sebanding dengan sakit hati yang dia tanamkan di dada saya selama bertahun-tahun. Anggap saja ini tagihan yang harus kalian bayar. Anggun kembali menegakkan tubuhnya, memutus kontak mata dengan Roni. Ia menoleh kepada kepala keamanannya. Pak, tolong bersihkan area ini. Orang ini mengganggu kenyamanan saya dan klien saya. Jika dia berani datang lagi, jangan ragu untuk lapor polisi atas tuduhan pelecehan dan perbuatan tidak menyenangkan. Siap, Bu, jawab kepala keamanan dengan tegas. Anggun, jangan pergi. Anggun. Roni berteriak histeris saat melihat Anggun membalikkan badan dan berjalan masuk ke dalam gedung megah itu, tanpa menoleh sedikitpun. Punggung Anggun yang tegap menjauh, membawa serta segala harapan Roni untuk kembali hidup enak. Pintu kaca otomatis tertutup, memisahkan dua dunia yang kini berbeda kasta itu. Petugas keamanan langsung menyeret Roni dengan kasar, tidak lagi memberi ampun. Roni diseret menjauh dari area gedung, dilempar kembali ke trotoar jalanan umum. Ia terjatuh tersungkur, lututnya lecet berdarah, kemejanya sobek. Orang-orang yang lewat memandangnya dengan jijik, mengira ia adalah orang gila atau pengemis yang memaksa minta uang. Roni berbaring telentang di trotoar, menatap langit biru yang seolah menertawakannya. Matahari membakar matanya hingga berair. Ia telah merendahkan dirinya serendah-rendahnya, membuang harga dirinya di depan banyak orang. Namun yang ia dapatkan hanyalah penolakan mentah-mentah. Tidak ada uang, tidak ada maaf, tidak ada belas kasihan. Anggun benar-benar telah menutup buku masa lalu mereka, dan membakarnya hingga jadi abu. Roni menyadari bahwa pintu surga yang dulu terbuka lebar untuknya kini telah terkunci rapat, dan kuncinya telah dibuang ke samudra yang tak terselami. Ia harus pulang ke kontrakan sempit itu dengan tangan hampa, menghadapi amukan ibunya dan kelaparan yang menanti, menyadari bahwa penderitaan ini baru babak awal dari sisa hidupnya yang panjang dan menyedihkan. Roni berjalan gontai menyusuri trotoar panas sepulang dari gedung pencakar langit tempat Anggun berkantor. Kakinya terasa berat seolah diseret oleh rantai besi yang tak kasat mata, rantai penyesalan yang kini membelenggunya seumur hidup. Penolakan mentah-mentah dari Anggun tadi bukan sekadar penolakan biasa, melainkan sebuah vonis mati bagi harapan terakhirnya untuk kembali hidup nyaman. Sepanjang perjalanan pulang menuju kontrakan sempit di pinggiran kota, Roni tidak henti-hentinya mengutuk kebodohannya sendiri. Ia membayangkan wajah Anggun yang dingin dan tatapan matanya yang asing. Wanita yang dulu selalu menyambutnya dengan senyum hangat dan secangkir teh kini, memandangnya tak lebih berharga dari debu jalanan. Rasa lapar yang melilit perutnya seakan tidak ada artinya dibandingkan rasa perih di harga dirinya yang sudah hancur lebur diinjak-injak oleh realita. Sesampainya di depan pintu kontrakan yang catnya sudah mengelupas parah, Roni mendengar suara rintihan dari dalam. Itu suara ibunya, Ibu Sulis. Roni membuka pintu kayu yang berderit nyaring itu. Bau menyengat dari campuran minyak angin murah, keringat, dan udara lembab langsung menusuk hidungnya. Di sudut ruangan yang sempit dan gelap itu, Ibu Sulis terbaring di atas kasur lipat tipis yang digelar langsung di lantai semen. Wajah wanita tua itu tampak mencong ke satu sisi, air liur menetes tak terkontrol dari sudut bibirnya yang kaku. Ibu Sulis terkena serangan stroke ringan 2 hari yang lalu, setelah mendengar kabar bahwa Roni gagal mendapatkan pinjaman uang dari kerabat mereka. Stres yang menumpuk akibat kemiskinan mendadak dan rasa malu, membuat pembuluh darahnya tidak kuat menahan beban pikiran. Roni mendekati ibunya dengan perasaan campur aduk antara kasihan dan lelah. Tidak ada uang untuk membawa ibunya ke rumah sakit atau dokter spesialis. Mereka hanya mengandalkan obat-obatan generik yang dibeli di warung kelontong sebelah dan pijatan amatir Roni setiap malam. Ibu Sulis berusaha bicara saat melihat anaknya pulang, namun suara yang keluar hanyalah gumaman tidak jelas yang terdengar menyedihkan. Roni duduk di samping kasur, menatap wajah ibunya yang dulu selalu terlihat angkuh dan penuh riasan tebal, kini tampak keriput, pucat, dan tidak berdaya. Mata Ibu Sulis menatap Roni dengan pandangan bertanya, seolah menagih janji Roni tadi pagi yang bilang akan membawa uang dari Anggun. Roni hanya bisa menggeleng lemah. Gelengan itu membuat air mata menetes dari sudut mata Ibu Sulis. Harapan wanita tua itu pun ikut punah. Hari-hari berikutnya menjadi siksaan fisik dan batin yang luar biasa bagi Roni. Karena ijazah sarjananya seolah tidak laku akibat reputasi buruk dan penampilannya yang kini tidak meyakinkan, Roni terpaksa bekerja serabutan demi bisa makan dan membeli popok dewasa untuk ibunya. Ia membuang jauh-jauh gengsinya dan melamar menjadi kuli panggul di pasar induk tradisional yang becek dan bau. Setiap dini hari, saat orang-orang kaya masih terlelap di kasur empuk mereka, Roni sudah harus bangun memanggul karung-karung berisi sayuran dan beras yang beratnya puluhan kilogram. Punggungnya yang dulu hanya terbiasa bersandar di kursi kantor yang ergonomis, kini lecet dan membungkuk menahan beban berat. Tangannya yang dulu halus karena perawatan kini kasar, kapalan,
dan penuh luka gores. Suatu siang yang terik di pasar induk, Roni sedang memanggul satu karung bawang merah yang sangat berat di pundaknya. Keringat bercucuran deras membasahi kaos oblongnya yang sudah bolong di beberapa bagian. Ia berjalan tertatih-tatih menyeberangi jalan raya di depan pasar untuk mengantar barang ke truk pembeli. Tiba-tiba, sebuah klakson mobil berbunyi nyaring dan panjang, mengejutkannya hingga ia hampir terpeleset jatuh. Roni menoleh dengan marah, namun kemarahannya seketika berubah menjadi rasa malu yang membakar ubun-ubun. Mobil yang mengklaksonnya adalah sebuah mobil sport atap terbuka berwarna merah menyala. Di kursi penumpang depan, duduk seorang wanita cantik dengan kacamata hitam besar dan topi lebar. Itu Dania. Dania terlihat sangat glamor, jauh lebih bersinar dibandingkan saat terakhir kali Roni melihatnya. Di samping Dania, di balik kemudi, duduk seorang pria tua gemuk berkepala botak yang terlihat seperti pengusaha kaya raya. Rupanya, Dania sudah menemukan mangsa baru yang jauh lebih kaya dari Roni. Dania menurunkan kacamata hitamnya sedikit, menatap Roni yang dekil dan memanggul karung bawang dengan tatapan jijik bercampur geli. Dania tertawa lepas, lalu menunjuk-nunjuk Roni sambil membisikkan sesuatu pada pria tua di sebelahnya. Pria tua itu ikut tertawa meremehkan. Tanpa mempedulikan perasaan Roni, Dania sengaja melemparkan sisa tisu bekas lap mulutnya ke arah Roni, tepat mengenai kakinya yang hanya beralaskan sandal jepit putus yang disambung peniti. Mobil mewah itu kemudian melaju kencang. Bannya melindas genangan air comberan di pinggir jalan, mencipratkan air hitam berbau busuk tepat ke wajah dan tubuh Roni. Roni terpaku di pinggir jalan. Air comberan menetes dari wajahnya, bercampur dengan air mata yang tidak bisa lagi ia bendung. Ia merasa seperti sampah yang sesungguhnya. Ia melihat Dania tertawa bahagia di kejauhan, sementara ia berdiri di sini dengan bau bawang dan air got. Roni sadar, inilah harga yang harus ia bayar karena telah membuang berlian demi kerikil. Dania tidak pernah mencintainya. Wanita itu hanya mencintai uangnya. Dan ketika uang itu hilang, Roni tidak lebih berharga dari tisu bekas yang dibuang di jalanan. Sore harinya, Roni pulang ke kontrakan dengan hati yang hancur lebur. Ia mendapati Ibu Sulis sedang menangis sendirian dalam kegelapan karena listrik kontrakan diputus sementara akibat telat bayar. Ibu Sulis memegang sebuah benda di tangannya. Roni menyalakan lilin dan melihat benda itu adalah foto pernikahan Roni dan Anggun yang sudah lecek dan bingkainya pecah. Foto itu adalah satu-satunya barang kenangan yang terselip di koper dan tidak terjual. Dalam keremangan cahaya lilin, Ibu Sulis menatap wajah Anggun di foto itu sambil meracau pelan. Kali ini suaranya agak jelas. Ia menyebut nama Anggun berulang-ulang. Anggun, maafkan Ibu, menantuku yang baik. Ibu salah. Ibu menyesal. Ibu Sulis menciumi foto itu dengan air mata berlinang. Pemandangan itu meruntuhkan pertahanan Roni. Ia jatuh bersimpuh di lantai semen, memeluk kaki ibunya yang lumpuh. Mereka berdua menangis bersama dalam penyesalan yang terlambat. Roni menyadari bahwa selama ini ibunya lah yang meracuni pikirannya. Namun ia juga sadar bahwa ia sebagai laki-laki tidak punya pendirian teguh untuk membela istrinya. Mereka berdua adalah arsitek dari kehancuran mereka sendiri. Karma ini bukan kiriman orang lain, melainkan hasil tuaian dari benih kesombongan dan kezaliman yang mereka tanam selama bertahun-tahun. Kini, saat mereka sakit dan lapar, tidak ada Dania yang datang menghibur, tidak ada teman sosialita yang datang menjenguk. Yang ada hanya bayang-bayang Anggun, sosok, beban, yang ternyata adalah tiang penyangga hidup mereka selama ini. Malam itu terasa sangat panjang. Di tengah rasa lapar, karena mereka hanya mampu membeli sebungkus nasi untuk dibagi berdua, Roni merenung dalam diam. Ia teringat masa-masa indah saat Anggun masih melayaninya dengan tulus. Ia teringat masakan Anggun yang dulu ia hina, kini terasa seperti hidangan surga yang mustahil ia cicipi lagi. Ia teringat senyum sabar Anggun saat menghadapi omelan Ibu Sulis. Betapa butanya ia dulu. Ia telah memiliki surga di rumahnya, namun ia justru menghancurkannya demi mencari neraka di luar sana. Penyesalan itu terasa seperti pisau yang mengiris-iris jantungnya perlahan. Roni menatap atap seng yang bocor, berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menerima semua penderitaan ini sebagai penebus dosa. Meskipun ia tahu, dosa menyakiti hati istri yang tulus mungkin tidak akan pernah terhapus seumur hidupnya. 1 tahun telah berlalu sejak peristiwa terusirnya Roni dan Ibu Sulis dari rumah mewah itu. Roda kehidupan terus berputar, membawa nasib manusia ke arah yang mereka pilih sendiri. Di sebuah kawasan elit di pusat kota, suasana tampak begitu meriah namun hikmat. Puluhan mobil mewah berjejer rapi di area parkir sebuah gedung baru yang arsitekturnya sangat modern dan megah. Gedung itu didominasi warna putih bersih dengan taman-taman asri di sekelilingnya. Di bagian depan gedung, terpampang papan nama besar dari bahan kuningan yang berkilau, Yayasan Rumah Harapan Anggun.
Hari ini adalah hari peresmian panti asuhan dan pusat pelatihan wanita mandiri yang didirikan oleh Anggun. Anggun berdiri di atas podium, memberikan kata sambutan di hadapan para tamu undangan yang terdiri dari pejabat, pengusaha sukses, dan tokoh masyarakat. Ia terlihat sangat berbeda dari setahun yang lalu. Wajahnya memancarkan ketenangan batin yang luar biasa, kulitnya bersih bercahaya, dan penampilannya sangat bersahaja namun memancarkan aura kelas atas yang tidak bisa dibeli dengan uang. Hijabnya tertata rapi, senada dengan busana sopan yang ia kenakan. Tidak ada lagi Anggun yang murung atau tertekan. Di samping podium, berdiri Bintang, pria yang dulu membantunya menjual rumah. Bintang kini bukan hanya sekadar rekan bisnis, melainkan partner hidup yang tulus dan menghormati Anggun sebagai wanita mandiri. Bintang menatap Anggun dengan tatapan penuh kekaguman dan kasih sayang. Sebuah tatapan yang tidak pernah Roni berikan seumur hidupnya. Dalam pidatonya, Anggun menceritakan sedikit tentang filosofi yayasan ini. Ia mengatakan bahwa yayasan ini dibangun dari puing-puing masa lalu yang ia ubah menjadi fondasi masa depan. Ia ingin membantu wanita-wanita lain agar bisa berdikari dan tidak bergantung pada orang lain, agar tidak ada lagi wanita yang dianggap beban hanya karena mereka tulus mengabdi. Tepuk tangan riuh membahana memenuhi ruangan aula saat Anggun memotong pita peresmian. Flash kamera wartawan menyambar-nyambar, mengabadikan momen kesuksesan seorang wanita yang bangkit dari pengkhianatan dengan cara yang paling elegan. Anggun tersenyum, senyum yang lepas tanpa beban, senyum kemenangan yang sesungguhnya. Sementara itu, di seberang jalan, kontras yang sangat tajam sedang terjadi. Langit sore itu mendung pekat, dan hujan deras mulai turun mengguyur kota. Di trotoar seberang gedung Yayasan Anggun, seorang pria kurus kering dengan kulit terbakar matahari sedang sibuk mengatur lalu lintas yang macet akibat banyaknya tamu undangan. Pria itu mengenakan rompi oranye kusam khas tukang parkir liar, topinya lusuh, dan ia tidak memakai jas hujan. Tubuhnya menggigil kedinginan diguyur hujan deras, batuk-batuk kering terdengar setiap kali ia meniup peluit. Itu adalah Roni. Dalam 1 tahun, Roni menua 10 tahun lebih cepat. Rambutnya sudah banyak yang memutih, wajahnya tirus cekung dengan mata yang redup kehilangan cahaya. Setelah tidak kuat menjadi kuli panggul karena sering sakit-sakitan, Roni akhirnya menjadi tukang parkir liar di daerah itu. Penghasilannya pas-pasan, hanya cukup untuk makan dan membeli obat warung untuk ibunya yang kini lumpuh total di kontrakan. Setiap hari Roni harus menghadapi kerasnya jalanan, dimaki pengendara, dikejar Satpol PP, dan berebut lahan dengan preman. Harga dirinya sudah lama mati, terkubur bersamaan dengan hari di mana ia diusir dari rumahnya sendiri. Saat mobil-mobil mewah para tamu mulai keluar dari gedung yayasan, Roni sibuk menyetop kendaraan umum agar mobil-mobil itu bisa lewat. Matanya yang lelah tiba-tiba terpaku pada sebuah mobil sedan hitam mengkilap yang keluar dari lobi utama. Kaca jendela belakang mobil itu tidak tertutup rapat, menyisakan celah sedikit. Dari celah itu, Roni bisa melihat wajah Anggun yang sedang tertawa renyah menanggapi candaan Bintang yang duduk di sampingnya. Di dalam mobil itu terlihat begitu hangat, nyaman, dan penuh kebahagiaan. Anggun terlihat seperti bidadari yang tidak tersentuh, dikelilingi cahaya kesuksesan. Roni menghentikan gerakannya. Peluit di mulutnya terjatuh. Ia berdiri mematung di tengah hujan deras, menatap mobil itu melintas pelan di depannya. Ada dorongan kuat di hati Roni untuk berlari, mengetuk kaca mobil itu, dan berteriak memanggil nama istrinya. Ia ingin Anggun melihatnya, melihat betapa menderitanya dia, berharap setitik rasa iba. Namun, kaki Roni terasa terpaku di aspal basah. Rasa malu yang teramat sangat menahannya. Ia melihat bayangan dirinya di genangan air. Kotor, basah, menyedihkan. Ia sadar, ia tidak pantas lagi mendekati Anggun. Ia hanyalah noda masa lalu yang sudah berhasil dihapus bersih oleh Anggun. Anggun, di dalam mobilnya, sempat menoleh keluar jendela saat mobilnya berbelok ke jalan raya. Matanya sekilas menangkap sosok tukang parkir kurus yang basah kuyup di pinggir jalan. Selama sedetik, tatapan mereka bertemu. Roni menahan napas, berharap Anggun mengenalinya dan menghentikan mobil. Namun, tatapan Anggun tidak berubah. Tidak ada kejutan, tidak ada kebencian, tidak ada kerinduan. Tatapan itu datar, seolah ia hanya melihat sebuah pohon atau tiang listrik di pinggir jalan. Anggun kemudian memalingkan wajahnya kembali ke arah Bintang, melanjutkan tawanya, dan menutup kaca jendela mobilnya rapat-rapat. Mobil itu pun melaju kencang, meninggalkan Roni yang semakin kerdil ditelan jarak dan hujan. Roni jatuh terduduk di trotoar yang becek. Tangisannya pecah, namun tersamarkan oleh derasnya air hujan. Ia menangis bukan hanya karena kehilangan harta, tapi karena kehilangan satu-satunya orang yang pernah tulus mencintainya apa adanya. Ia menyadari bahwa hukuman terberat bukanlah kemiskinan,
melainkan ingatan akan kebahagiaan yang ia sia-siakan. Ia harus pulang sekarang, kembali ke kontrakan pengap di mana ibunya menunggu dengan popok yang penuh dan perut yang lapar. Itu adalah realitasnya sekarang, dan itu adalah satu-satunya masa depan yang ia miliki. Cerita berakhir dengan narasi suara hati Anggun, yang saat itu sedang menatap butiran hujan di kaca jendela mobilnya yang nyaman. Orang bilang balas dendam terbaik adalah dengan menjadi sukses. Tapi bagiku, balas dendam terbaik adalah dengan melupakan bahwa mereka pernah ada. Terima kasih, Mas, karena sudah menyebutku beban. Berkat hinaanmu itu, aku membuang beban sesungguhnya dari hidupku, yaitu kamu. Kini sayapku ringan, dan aku bisa terbang setinggi yang aku mau. Selamat menikmati beban penyesalanmu sendiri, selamanya. Layar meredup perlahan, menyisakan perasaan puas yang mendalam bagi siapapun yang menyaksikan perjalanan hidup seorang wanita yang berani mengambil kembali harga dirinya. Kebaikan telah menemukan jalannya.